Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Aji Prasetyo, guru SMA Negeri 1 Bantar Bolang, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada anak-anakku semua di SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah tentang kurikulum dan belajar efektif. Semoga kalian dapat mengikuti dengan baik. Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 tentang pengenalan kurikulum SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Layanan akademik SMA Negeri 1 Bantar Bolang menggunakan kurikulum 2013. Peminatan peserta didik dimulai pada semester 1 berdasarkan pilihan pada saat PPDB. Beban belajar seluruhnya 272 jam pelajaran dengan rincian kelas 10 sebanyak 44 jam pelajaran per semester, kelas 11 46 jam pelajaran per semester, kelas 12 46 jam pelajaran per semester. Masa studi selama 3 tahun atau 6 semester. Peminatan peserta didik. Peminatan peserta didik berdasarkan pilihan calon peserta didik pada saat penerimaan peserta didik baru tahun 2021 terdiri dari matematika dan ilmu pengetahuan alam serta ilmu pengetahuan sosial. Peserta didik dapat pindah peminatan paling lambat akhir semester 1 berdasarkan hasil belajar semester berjalan dan rekomendasi BK. Apabila terdapat rombongan belajar yang diinginkan dan belum mencapai maksimal 36 peserta didik. Jumlah rombel dan peserta didik tahun pelajaran 2021-2022. Kelas 10 sebanyak 10 rombel terdiri atas MIPA 5 rombel, IPS 5 rombel, jumlah siswa 357. Kelas 11 10 rombel terdiri dari 5 rombel MIPA, 5 rombel IPS, jumlah siswa 348. Kelas 12 10 rombel, 5 rombel MIPA, 5 rombel IPS, jumlah siswa 347. Total siswa SMA Negeri 1 Bantar Bolang sebanyak 1052 dengan 30 rombel. Proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Proses pembelajaran dilakukan melalui jaringan internet atau pembelajaran jarak jauh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, saat mengawali PJJ atau pembelajaran jarak jauh, peserta didik wajib mengisi link presensi daring baik dari BK maupun guru mapel. Yang kedua, jika peserta didik terlambat presensi, maka wajib memberitahukan kepada wali kelas. Yang ketiga, jika peserta didik tidak mengikuti pembelajaran, orang tua harus menyampaikan pemberitahuan kepada wali kelas dan mengirim surat pemberitahuan melalui WA atau media yang lain. Yang selanjutnya, jika peserta didik tidak mengikuti
pembelajaran jarak jauh tanpa pemberitahuan, maka dinyatakan alfa. Peserta didik wajib menggunakan profil WA atau akun yang sopan dan menunjukkan identitas sesuai nama lengkap. Selanjutnya, peserta didik wajib mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar di setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pendidikan dan keterampilan. Skala penilaian pengetahuan keterampilan dimulai dari 0 sampai 100. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM, penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal 70. Peserta didik dinyatakan tuntas pada setiap mata pelajaran apabila nilai pengetahuan dan keterampilan tuntas atau keduanya minimal 70. Penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Skala penilaian adalah 0 sampai 100. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kompetensi pengetahuan dan keterampilan adalah 70. Peserta didik dinyatakan tuntas pada setiap mata pelajaran apabila nilai pengetahuan dan keterampilan tuntas atau keduanya memiliki nilai minimal 70. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan secara langsung oleh guru mapel Pendidikan Agama Budi Pekerti dan PPKN, sedangkan guru mapel lain dengan pengamatan. Nilai sikap spiritual berupa kriteria kurang, cukup, baik, dan sangat baik, serta deskripsinya. Penilaian sikap yang harus diperoleh peserta didik minimal baik. Kenaikan kelas. Mohon ini diperhatikan dengan seksama ya. Ketentuan kenaikan kelas sebagai berikut. A. Akademis. Siswa mengikuti proses belajar mengajar selama 2 semester untuk setiap tingkat kelas. Nilai semester ganjil, lengkap, dan harus tuntas. Memiliki ketentuan belajar minimum pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tidak tuntas paling banyak 2 mata pelajaran. Peserta didik dinyatakan tidak tuntas pada suatu mata pelajaran jika terdapat salah satu dari 3 aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan tidak memenuhi kriteria minimal. Memiliki nilai sikap spiritual dan sikap sosial minimal baik. Nilai ekstrakurikuler ini juga mempengaruhi kenaikan kelas ya. Mempunyai nilai ekstrakurikuler wajib pramuka minimal baik. Nilai ekstrakurikuler memperoleh predikat minimal baik, maksudnya nilai ekstrakurikuler yang lain. Kehadiran. Siswa hadir dan aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar minimal 90% dari hari belajar efektif atau maksimal terdapat ketidakhadiran 10% tanpa keterangan pada tiap semesternya. Panduan penilaian akademik. Guru memberitahukan kepada peserta didik minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan penilaian. Guru tidak dapat melakukan penilaian dengan jenis yang sama apabila hasil penilaian sebelumnya belum disampaikan kepada peserta didik. Peserta didik yang melakukan kecurangan atau melanggar tata tertib peserta dalam penilaian harian dianggap telah mengikuti kegiatan itu dan diberikan nilai tidak tuntas sesuai dengan penilaian guru mata pelajaran di kelasnya. Apabila 75% dalam satu rombongan belajar tidak mencapai ketuntasan dalam satu jenis penilaian, maka wajib dilakukan penilaian ulang. Apabila minimal 75% dalam satu rombongan belajar telah mencapai ketuntasan dalam satu jenis penilaian, maka peserta didik yang belum tuntas diberikan remedial.
Peserta didik tidak hadir karena datang terlambat atau tanpa keterangan, diberikan penilaian susulan dengan nilai maksimum 85%. Peserta didik tidak hadir karena dispensasi atau mengikuti kegiatan sekolah atau izin sakit yang dibuktikan dengan keterangan yang sah, maka diberikan penilaian susulan dengan nilai maksimum 100%. Peserta didik yang melakukan kecurangan atau melanggar tata tertib pada penilaian akhir semester dapat diberikan nilai akhir semester tidak tuntas. Layanan bimbingan peserta didik. Bimbingan peserta didik dilakukan oleh pembimbing akademik dan guru BK. Maksudnya pembimbing akademik di sini adalah wali kelas. Wali kelas adalah guru pengajar pada rombongan belajarnya yang berperan memberikan bimbingan akademik dan non-akademik pada setiap semester. Guru BK sebagai konselor yang bertugas mendata dan menindaklanjuti atau menyelesaikan permasalahan individual peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik pada setiap rombongan setiap semesternya. Guru TIK berperan membimbing bimbingan pada bidang IT kepada peserta didik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan peserta didik dalam pembelajaran. Ekstrakurikuler pilihan. SMA Negeri 1 Bantar Bolang memiliki 22 ekskul, dimulai dari pramuka, PKS, paduan suara, karya ilmiah remaja, palang merah remaja, jurnalistik, bulu tangkis, bola basket, bola voli, futsal, fotografi, tari, renang, musik, tata boga, seni drama, English Club, PIR, UKT Cup, Rohis, teknik komputer jaringan. Struktur kurikulum SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Nah, terdiri dari mata pelajaran kelompok A atau umum, yaitu pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk jamnya bisa kalian lihat di situ ya. Lihat di bagian kelas 10. Jangan nanti lihatnya di kelas 11 dan 12. Untuk kelompok B itu mata pelajaran seni budaya, prakarya, pendidikan olahraga, dan bahasa Jawa. Kelompok C, nah ini ada perbedaan ini. Kelompok C atau peminatan, itu ada peminatan MIPA. Peminatan MIPA itu terdiri dari matematika, biologi, fisika, dan kimia. Peminatan IPS atau ilmu sosial itu ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Nah, sejarah ini maksudnya adalah sejarah peminatan, jadi lebih global. Pilihan atau lintas minat. Untuk mapel lintas minat itu nanti lintas jurusan. Jadi jurusan IPS atau ilmu sosial mendapatkan materi dari jurusan MIPA. Tiap kelas nanti tidak memiliki lintas minat yang sama, jadi beda-beda. Pilihan atau lintas minat di SMA Negeri 1 Bantar Bolang ada 5. Yang pertama kimia, geografi, ekonomi, bahasa dan sastra Inggris, serta bahasa asing. Bahasa asingnya adalah bahasa Jerman. Nama wali kelas.
10 MIPA 1, wali kelasnya adalah Ibu Kerti Setiasih. 10 MIPA 2, Ibu Yunisis Purwanti. 10 MIPA 3, Ibu Hakimatul Royani. 10 MIPA 4, Ibu Umi Kulsum. 10 MIPA 5, Ibu Kanti Arifani. 10 IPS 1, Ibu Waspiah. 10 IPS 2, Ibu Holikoh. 10 IPS 3, Ibu Revidia Ami. 10 IPS 4, Ibu Eni Yulistiorini. Dan 10 IPS 5 itu Ibu Siti Amanah. Ini kaum Hawa yang mendominasi. Selanjutnya, jam belajar semester ganjil 2021-2022. Itu bisa diperhatikan semuanya. Mungkin kalian juga sudah dapat dari wali kelas kalian masing-masing. Yang pertama, pukul 06.45 sampai pukul 7 itu ada motivasi dari BK. Dan dari pukul 7 sampai 11.30 atau setengah 12 itu pembelajaran. Yang terakhir adalah evaluasi harian untuk siswa dari BK. Jadi itu waktunya yang mengatur nanti BK, dimulai dari setengah 12. Ada perbedaan dari hari Jumat. Kalau hari Jumat itu lebih sedikit mapelnya karena ada Jumatan ya, untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi waktunya kan agak lebih terbatas. Untuk itu ada perbedaan. Dimana kalau dimulai dari pukul 7 sampai 8 itu pembinaan wali kelas. Pukul 8 sampai 9 itu layanan informasi dari BK. Dan 9.30 sampai 10.30 itu layanan BK TIK. Jadi kalian nanti bisa menanyakan tentang informasi teknologi, misal bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana mengakses ruang guru, bagaimana mengerjakan tugas di Google Classroom dan lain sebagainya. Itu ditanyakan kepada BK TIK. Tapi jangan untuk yang macam-macam, nanti ke BK TIK tanyanya mengenai Mobile Legends dan lain sebagainya, itu nggak boleh ya, harus berkaitan dengan pembelajaran. Oke, sementara itu dari saya. Mungkin bisa dilanjut melalui Japri barangkali kalau ada yang mau menanyakan sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.